Yap, itu tadi merupakan cuplikan dari rekaman video yang mungkin akan menggemparkan seluruh dunia. Jadi pada tanggal 13 Oktober 2008, jagat maya digemparkan dengan penemuan sejumlah potongan rekaman berisi konten-konten sensitif yang selama ini dirahasiakan pemerintah Norwegia. Selama 1 tahun, sebuah tim investigasi mempelajari keasliannya dan mereka berkesimpulan bahwa rekaman itu asli. Oke, selamat datang di channel Uni Recap, dan inilah dia alur cerita Troll Hunter. Rekaman dimulai dengan memperlihatkan 3 mahasiswa dari Universitas Volda, Norwegia, di antaranya Thomas, Johanna, dan juga Kalle. Baru-baru ini terdapat berita yang sangat viral di mana sejumlah beruang liar tiba-tiba muncul di pemukiman warga, dan sebelum jatuhnya korban jiwa, pemerintah setempat menerjunkan sekelompok pemburu untuk membasmi beruang-beruang tersebut. Tapi sebagian besar beruang sudah dibasmi oleh seorang pemburu gelap yang tidak terdaftar sebagai pemburu resmi, di mana hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat ilegal. Regelrett tjuvskytter. Karen, han lander over karen. Han definitivt ikke noe bjørnejeger. Nah, Thomas dan kawan-kawan merasa tertarik untuk melakukan investigasi, di mana satu-satunya petunjuk yang mereka dapat bahwa oknum pemburu tersebut menaiki sebuah Land Rover dan menetap di suatu perkemahan. Dikatakan si pemburu selalu keluar pada saat malam hari dan baru pulang ketika matahari terbit, yang mana setelah ditunggu sampai pagi tiba, si pemburu yang diketahui bernama Hans ini akhirnya kembali juga. Namun ketika mereka mencoba untuk menghampirinya, Hans malah bersikap judes dan menolak untuk diwawancarai. Pada malam hari, mereka pun mendapati Hans kembali berkendara yang kemungkinan hendak memburu satu beruang lagi, dan benar saja, keesokan paginya ditemukan jasad seekor beruang di dekat hutan. Namun salah satu pemburu yang datang menemukan ada sesuatu yang janggal, di mana jejak kaki yang ditemukan tidak seperti jejak beruang pada umumnya, tapi lebih seperti jejak kaki yang dibuat-buat. Dan mereka juga ragu kalau jejak kaki itu milik beruang yang sudah mati tersebut. Helt latterligt. Altså, hva skal det være spor etter, da? Det ligger jo en bjørn der, og det er bjørnespor på vei inn. Oke, kembali lagi kepada Hans. Terlihat pemburu gelap tersebut pindah ke lokasi yang lain, dan karena masih penasaran, ketiganya pun mengikutinya di sepanjang perjalanan. Tampaknya lokasi yang hendak dia tuju berada di pulau seberang, lebih tepatnya di sebuah pedesaan di provinsi Sogn og Fjordane, sampai akhirnya tiba di sebuah penginapan. Oss med tålmodighet og vente på at noe skal skje. Han er fortsatt i vogna si. Jeg antar at han sover. Tepat pada malam hari, Hans pun kembali melakukan pergerakan yang kesempatan itu digunakan ketiganya untuk membututinya dari belakang. Sempat kehilangan jejak dan berpikir kalau mereka salah jalan sebab di depan ada pintu gerbang dengan papan peringatan. Dan kalau sudah begini, apa yang harus mereka lakukan? Repot amat, tinggal terobos aja lah. Tidak jauh dari tempat di mana mereka memarkirkan mobil, mereka juga menemukan Land Rover milik Hans. Tapi orangnya sendiri tidak ada di sana. Namun setelah berjalan beberapa meter, terdengar suara raungan binatang buas diikuti dengan pancaran sinar yang sangat terang. Dan di saat itulah muncul Hans yang tiba-tiba berteriak. Seketika semuanya lari tunggang langgang, dan sialnya lagi Thomas sempat diserang oleh makhluk yang mengejar mereka sampai mendapat luka gigitan yang cukup parah. Tapi beruntung semuanya berhasil selamat dan Thomas juga mendapat pengobatan. Tidak cukup sampai di situ, makhluk itu juga bahkan merusak mobil ketiganya sampai jadi ringsek, bahkan semua bannya juga hilang entah kemana. Hvis du vet hva som har skjedd med bilen min, så si det da. Du ropte troll ute i skogen der, gjorde du ikke det? Hæ?
Yap, seperti yang diteriaki Hans sebelumnya, makhluk yang mengejar mereka bukanlah beruang, harimau, atau hewan buas lainnya, melainkan sosok tinggi besar bernama troll, di mana alasan sebenarnya Hans selalu keluyuran di setiap malam tidak lain adalah untuk membasmi troll yang berkeliaran. Sayangnya mereka sama sekali tidak mendapatkan gambar dari makhluk tersebut, dan kalau semisalkan makhluk itu benar-benar troll, itu artinya hasil rekaman mereka bisa dijual dengan harga yang mahal dan beritanya bisa menggemparkan Norwegia atau bahkan seluruh dunia. Vi har veldig lyst. Men vi har også se hva du driver med og filmer det. Nah, yang tidak disangka-sangka, Hans ternyata orangnya cukup ramah dan bisa diajak bekerja sama, yang mana untuk kedepannya nanti Hans setuju untuk mengajak mereka bertiga, tapi dengan syarat mereka harus mematuhi semua ucapannya. En betingelse er at dere gjør nøyaktig sånn som jeg sier, uansett hva jeg sier, ok? Singkat cerita, di keesokan malamnya mereka pun kembali lagi ke hutan yang sama. Dan sebelum masuk ke hutan, ketiganya diminta untuk menggosok-gosokkan badan mereka menggunakan benda yang bau busuknya bukan main. Dikatakan benda itu merupakan semacam konsentrat bau troll yang diekstrak dari bagian-bagian tubuh makhluk itu seperti kulit dan bulu badan mereka. Ini dilakukan supaya aroma tubuh keempatnya dapat tersamarkan, sebab dikatakan troll memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Selain itu, senjata yang paling efektif untuk membasmi troll adalah sebuah lampu tembak yang dapat memancarkan sinar radiasi ultraviolet yang begitu terang, karena pada faktanya sinar ultraviolet dan sinar matahari merupakan kelemahan terbesar dari makhluk yang satu ini. Skyter ut et kraftig ultrafiolett lys, UVB-stråler. Setelah masuk cukup dalam, mereka pun mencium aroma yang jauh lebih busuk lagi yang asalnya dari air kencing troll. Namun bukan hanya pada satu titik, melainkan tersebar di area tersebut. Menurut Hans, hal ini sangat tidak wajar karena tidak biasanya troll menunjukkan perilaku seperti ini. Tapi sebelum menarik kesimpulan lebih jauh, perlu dilakukan uji klinis terlebih dahulu, di mana Hans membutuhkan sampel darah dari troll tersebut agar bisa diteliti. Jeg må ha hjelp til å finne ut hva som er gærent med det trollet, men blodprøve, det blir vanskelig. Tiba di sebuah area terbuka, Hans pun meminta ketiganya untuk menunggu di sini, sementara dia sendiri akan masuk lebih dalam lagi untuk melacak troll yang dia rasa sudah sangat dekat. Dan benar saja, setelah menunggu beberapa waktu, tanah yang mereka pijak tiba-tiba bergetar, lalu terdengar suara aneh, diikuti dengan pohon-pohon yang mendadak bergoyang. Dan di saat itulah, Hans muncul dari kegelapan hutan dengan sosok tinggi besar di belakangnya. Ya, itu adalah troll yang punya tinggi badan sekitar 24 meter. Bahkan makhluk itu memiliki 3 kepala yang menambah kesan ngeri. Sayangnya, lampu tembak yang dibawa Hans tidak cukup mempan, sehingga satu-satunya cara untuk mengalahkan troll sebesar itu adalah menggiringnya menuju tempat di mana mobilnya Hans berada, karena di situ terdapat lampu sorot dengan ukuran yang jauh lebih besar. Walaupun dalam prosesnya mereka sempat terpisah-pisah, tapi beruntung keempatnya berhasil memancingnya, lalu menyorotnya menggunakan pancaran sinar UV yang sangat-sangat terang, seketika mengubahnya menjadi batu. Tentu, perasaan seperti ngeri, bingung, dan juga kagum semuanya bercampur menjadi satu. Tapi di sisi lain, sebuah pertanyaan tiba-tiba terbesit di kepala mereka. Kenapa sesuatu sebesar ini harus dirahasiakan? Tentu, jawabannya untuk mencegah kegaduhan dari masyarakat, terutama penduduk sekitar yang tinggal di dekat TKP. Yap, jadi pemerintah Norwegia memiliki satu divisi khusus bernama Troll Security Service
Service atau TSS yang bertugas menjaga kerahasiaan dari eksistensi troll. Dan untuk informasi lebih lanjut nanti akan dijelaskan seiring berjalannya cerita. Tapi yang pasti, Hans merupakan salah satu petugas lapangannya di mana selain memburu troll yang keluar dari teritorinya, Hans juga bertugas membersihkan sisa-sisa dari troll yang dia basmi dengan dihancurkan menjadi bongkahan kecil. Tidak berselang lama datang seseorang bernama Finn Haugen yang kalau kalian ingat beliau salah satu orang yang sebelumnya pernah mereka wawancarai dan rupa-rupanya Finn juga bagian dari TSS. Finn mengatakan tidak jauh dari sini ditemukan beberapa bangkai sapi yang masih segar yang mana bisa ditebak sapi-sapi tersebut dimangsa oleh troll yang sebelumnya sudah diubah menjadi batu. Tidak cukup sampai di situ, datang beberapa orang lagi yang membawa jasad beruang dan faktanya mereka adalah orang-orang suruhannya Finn yang diminta untuk dibawakan satu ekor jasad beruang segar yang setelah itu mereka letakkan tidak jauh dari sana. Are you filming? Yes. What? Bad beer, bad price. Nah, pertanyaannya, apa alasan Finn melakukan semua itu? Tujuannya tidak lain adalah untuk menjadikan beruang yang sudah mati tersebut sebagai kambing hitam atas matinya beberapa sapi yang ditemukan. Sehingga dengan begitu perhatian masyarakat akan terfokus pada si beruang dan para penggemar konspirasi tidak akan membuat teori macam-macam yang bisa saja membongkar rahasia mereka. Kalau kalian perhatikan di sini, Finn juga memiliki kaki-kaki beruang palsu yang dia gunakan untuk membuat jejak kaki beruang yang berarti hal yang sama juga dia lakukan pada saat di kota Volda, meski hal itu sempat mengundang kecurigaan dari salah satu pemburu. Sebenarnya di sini tuh Thomas, Johanna, dan Kale sudah mendapat intervensi dari Finn karena seharusnya mereka tidak diperbolehkan untuk melihat dan merekam semuanya, tapi karena Hans sudah memberikan izin, jadinya Finn memutuskan untuk mengalah saja. Han inbillar dock att det får behålla dig i upptak och det är uaktuellt. Satu hal yang harus kalian ketahui, pekerjaan Hans dalam memburu troll nyatanya masih belum selesai. Dikatakan saat ini TSS sedang menghadapi situasi khusus di mana para troll yang sebelumnya tidak banyak berulah dan kalem-kalem saja, entah kenapa sekarang banyak dari mereka yang sering keluar dari teritorinya, seakan-akan ada sesuatu yang memaksa makhluk-makhluk itu. Men nå har det oppstått en spesiell situasjon, i og med at det er mange troll som åpenbart er brutt ut og virrer rundt i området her. Setelah bekerja dari malam sampai pagi, mereka pun singgah di warung makan. Dan sembari santap sarapan, Hans memberikan beberapa penjelasan tentang jenis-jenis troll yang dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu troll hutan dan juga troll gunung. Tapi kalau dibedakan lagi menurut ciri-cirinya bisa dijabarkan menjadi beberapa subkelompok yang diantaranya Tuselat dengan tinggi 24 meter, dimana contohnya adalah troll semalam yang kita lihat. Lalu ada Raklevanten yang punya tinggi badan sekitar 5 meter dengan postur badan yang kekar. Kemudian Dovreguben yang dikatakan punya tinggi paling pendek yaitu sekitar 2-3 meter dengan bulu lebat yang menutupi seluruh tubuh mereka. Kalau mengingat kejadian semalam, sebenarnya makhluk seperti troll terlahir hanya dengan satu kepala saja. Baru setelahnya kepala-kepala yang baru bisa saja akan tumbuh sesuai dengan kehendak daripada troll itu sendiri. Dan biasanya kepala tambahan ini mereka gunakan untuk menakut-nakuti troll yang lain dan juga menarik perhatian para betina. Tidak hanya itu, Hans juga menunjukkan isi dari karavannya yang dipenuhi dengan banyak koran, foto, gambar sketsa, dan bahkan kulit troll yang dia pajang di mana-mana. Jeg må jo kunne komme meg inn på trolla uten at de merker meg.
Keesokan paginya, Hans mendapatkan informasi dari tanda-tanda troll lainnya yang ketika sampai di TKP sudah ada banyak orang termasuk Finn yang berusaha memberikan keterangan kepada para wartawan sebelum kemudian pergi dari sana. Melihat dari batang-batang yang terkelupas, Hans menduga kalau ini adalah ulah dari troll Raklefanten dan pastinya makhluk itu akan kembali lagi ke sini. Er det sprøyta? Malamnya di lokasi yang sama, 3 ekor domba ditempatkan di atas jembatan untuk memancing kedatangan troll Raklefanten. Dan setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya si doi datang juga yang bisa kita lihat makhluk itu hanya memiliki 1 tangan saja yang biasanya disebabkan oleh pertengkaran antar sesama troll. Sebelum bisa membasminya, Hans memerlukan sampel darahnya terlebih dahulu. Bahkan di sini Hans sudah cosplay menjadi Iron Man. Tentunya ini tidaklah mudah, meskipun sudah hati-hati dalam memancingnya supaya naik ke atas jembatan, Hans tetap kena tampol sampai dia tidak sadarkan diri. Beruntung Hans dengan cepat tersadar di mana dia yang emosinya sudah agak terpancing memutuskan untuk menembakkan pancaran sinar UV dan tidak disangka inilah yang terjadi. Ya, troll itu langsung meledak menjadi bongkahan daging dan kabar baiknya Hans juga berhasil mendapatkan sampel darahnya. Setelah itu mereka pun pergi ke rumah sakit hewan, tempat di mana mereka bertemu dengan seorang dokter bernama Hilda yang juga bagian dari TSS. Nah, di sini dijelaskan tentang sinar UV yang berefek negatif terhadap tubuh troll dengan 2 dampak yang berbeda. Dampak pertama adalah kalsifikasi atau pembatuan yang biasa terjadi kepada banyak troll, khususnya pada troll yang sudah tua. Dan yang kedua adalah meledak menjadi bongkahan daging yang sering terjadi pada troll yang masih muda. Oh ya, untuk sampel darahnya diperlukan waktu beberapa hari untuk bisa diteliti, dikarenakan kandungan sel darah merah di dalamnya berjumlah sangat sedikit. Keesokannya, Hans kembali mendapat informasi kemunculan troll lainnya di pegunungan Dovre. Di tengah perjalanan, mereka juga sekalian memeriksa beberapa teritori yang sudah ditandai menggunakan ban mobil. Dan kalau semisalkan ditemukan ada ban yang sudah rusak atau bahkan hilang, maka bisa dipastikan setidaknya ada 1 troll yang keluar dari teritori tersebut. Faktanya ya, troll sangat suka mengunyah ban mobil, apalagi ban motor yang lebih empuk. Dan inilah yang menjadi alasan dari hilangnya semua ban mobil pada mobil ketiganya yang sudah ringsek pada waktu itu. Reviret stopper her oppe, og i og med at dette dekket her fortsatt er intakt, så sier Hans at det ikke har vært noen troll utenfor dette reviret. Di hari selanjutnya, mereka semua pergi ke sebuah peternakan yang muncul di berita lokal, tempat di mana ada banyak pohon tumbang yang tidak lain merupakan ulah dari troll yang mereka cari. Dan kali ini, troll yang dimaksud berasal dari subkelompok Dovre Guben. Ja, vi får komme tilbake i kveld. Ta en tur inn i skauen da. Malam harinya, mereka pun kembali lagi ke lokasi yang sama dan berencana untuk masuk ke dalam hutan. Namun Kale, si kameramen tiba-tiba merasa cemas di mana dia memiliki firasat buruk pada ekspedisi kali ini. Tapi karena sudah kagok edan, Kale dengan terpaksa tetap ikut masuk ke dalam hutan. Di saat itulah mereka menemukan jejak-jejak troll yang membawa mereka pada sebuah tambang terbengkalai dengan kondisi di dalamnya yang sangat gelap gulita dengan sejumlah bekas darah dan juga bulu yang diduga kuat berasal dari domba-domba yang habis dimangsa. Her er det ikke bare ett troll som holder til. Hel flokk. Jævla hi. Di sisi lain, kecemasan Kale juga semakin bertambah, apalagi setelah mengetahui jumlah troll yang bersarang di sini tidak hanya 1, melainkan ramean alias ada 6 troll sekaligus.
Tentu itu adalah kabar yang sangat buruk sehingga mereka harus secepatnya keluar dari tambang ini. Akan tetapi tepat ketika mereka berada di pintu keluar, rombongan troll tampak sudah kembali yang alhasil tidak ada jalan keluar selain masuk kembali untuk bersembunyi. Selama berjam-jam dalam kondisi terjepit seperti itu, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah sekuat tenaga untuk tetap tenang. Namun beberapa saat kemudian, hal yang mereka takutkan pun terjadi, di mana Kale tiba-tiba menjadi sangat panik hingga dia kesulitan untuk bernapas. Ditambah lagi, Kale juga bahkan sempat berteriak sampai-sampai membangunkan para troll. Dengan cepat mereka semua pun segera cabut ke pintu keluar sembari memancarkan sinar UV untuk membasmi para troll. Namun apa daya, jumlah makhluk itu terlalu banyak dan yang lebih naasnya lagi, Kale si kameramen harus menjadi korban. Memang benar, Thomas dan Johanna tahu betul resiko dari ekspedisi kali ini. Tapi tetap saja, keduanya sangat tidak menyangka jika Kale sudah menjadi santapan dari makhluk itu, yang secara tidak langsung juga membuktikan bahwa kameramen tidak selalu selamat. Belum selesai melewati masa-masa berduka, mereka masih harus berhadapan dengan Finn yang sudah menunggu di karavan. Dan kali ini, Finn semakin berani untuk merebut paksa hasil rekaman yang sudah susah payah mereka ambil. Tapi beruntung, Hans dengan cepat menghalanginya, sampai Finn yang mulai kesal pun memutuskan untuk pergi saja. Lantas, apakah dengan begitu Thomas dan Johanna sudah kapok? Oh, tentu saja tidak. Bahkan besoknya, keduanya pun memanggil seorang kameramen baru bernama Malika yang punya pengalaman bekerja di alam liar. Tidak pakai lama, mereka berempat langsung berangkat menuju sebuah area hutan yang semua pohonnya itu sudah roboh dan rusak. Ada kemungkinan kejadian ini disebabkan oleh sekelompok troll yang jumlahnya lebih banyak lagi. Atau kemungkinan terburuk, pelakunya adalah troll raksasa. Yap, Anda tidak salah dengar. Di pegunungan Dovre juga hidup troll raksasa yang punya tinggi mencapai 100 meter. Alle dere tror på troll? Hva tror du ekorn som har vært på ferde her, eller? Sebenarnya sudah ada tindak pencegahan dari TSS di mana di sekitar teritori yang makhluk raksasa itu tempati sudah dibangun barisan menara sutet yang juga dialiri dengan kabel listrik bertegangan tinggi seakan-akan membentuk sebuah pagar demi mencegah si raksasa supaya tidak keluar dari teritorinya. Namun setelah mendatangi pusat generator di sana, mereka mendapat info kalau 3 minggu yang lalu terdapat sejumlah kabel listrik yang mendadak terputus dan sampai sekarang para teknisi masih belum tahu apa yang menjadi penyebabnya. Hvis jotnen har braset tvers gjennom høyspentgjerdet, så må det være noe alvorlig gærent med. Så jeg får komme meg på Dovre og prøve å finne verkstedet. Tentu, para teknisi itu sama sekali tidak tahu jika yang menjadi penyebabnya tidak lain adalah seekor makhluk raksasa, sehingga mereka pun segera pergi menuju lokasi yang menjadi titik di mana kabel putus tersebut berada, dan beruntung di lokasi itu juga terdapat sebuah kabin yang bisa digunakan untuk beristirahat. Namun ketika hendak membuat laporan, tubuh Thomas tiba-tiba menjadi sangat lemas disertai dengan sakit kepala. Entah apa yang terjadi kepadanya, tapi di saat yang sama, Hilda tiba-tiba menelpon untuk melaporkan hasil penelitiannya bahwasannya troll Raklefanten positif rabies. Skulle ikke forundre meg om alle de trollene vi har møtt har vært smittet av rabies. Det er han der som har spredd dritten rundt. Til både Raglefanten og Dovregubben i hulen og til og med deg, Thomas.
Tidak lama setelah itu, momen yang sudah mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Sesaat terdengar suara raungan yang begitu keras, si raksasa benar-benar muncul. Melihat si raksasa berjalan menuju ke arah kemari, Hans dengan cepat memancingnya untuk menjauh dari Thomas dan juga yang lain. Dan setelah sudah cukup jauh, lampu sorot dengan sinar UV langsung ditembakkan, yang ternyata hal itu tidak cukup mempan. Tidak ada pilihan, Hans dan juga yang lain harus memperlebar jarak lagi dengan si raksasa. Namun di tengah jalan mereka mendapati seorang seismolog yang kebetulan sedang melakukan penelitian. Spontan mereka langsung berhenti untuk menolongnya, sementara Hans kembali menembakkan sinar UV untuk menghalau serangan si raksasa. Namun kejadian selanjutnya benar-benar kacau. Entah apa yang Hans pikirkan, tapi dia malah mencoba untuk lewat tepat di bawah si raksasa, yang alhasil mobil mereka pun kena gaplok sampai terjungkal. Melihat situasi saat ini, Hans terpaksa menggunakan senjata rahasianya yang terbilang cukup canggih, dan selagi si raksasa tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan, Hans pun menggunakan kesempatan ini untuk mendekatinya. Dan ketika sudah berada di posisi yang tepat, sebuah rudal dengan radiasi ultraviolet langsung ditembakkan, seketika mengubahnya menjadi batu. Tapi setelah itu, Hans berjalan ke arah yang berlawanan sampai dia menghilang secara misterius. Entah apa alasannya, tapi yang pasti Thomas, Johanna, dan juga Malika telah sukses besar, dan selanjutnya mereka tinggal menjual hasil rekaman tersebut untuk mendapatkan komisi dengan jumlah yang sangat besar. Namun tiba-tiba Finn bersama anak buahnya sudah datang untuk merebut paksa hasil jeripayah mereka, di mana hanya Thomas saja yang berhasil kabur dan dia terus berlari hingga tiba di suatu jalan raya. Disitulah rekamannya berakhir. Kemudian film dilanjutkan dengan sebuah video yang memperlihatkan suatu konferensi pers yang dihadiri Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg bersama dengan Finn Haugen. Di situ Bapak Perdana Menteri secara tidak sengaja mengakui kalau di Norwegia benar-benar ada troll. Meskipun hal tersebut tidak disadari oleh para wartawan, tetapi Finn yang mendengarnya tampak ketar-ketir. Norge er troll, sånn at det kommer til å være behov for flere strømledninger i Norge. Sekian alur cerita dari Troll Hunter. Dan seperti biasa akan ada sedikit analisis dari beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih detail lagi. Untuk itu langsung saja kita masuk ke babak penjelasan. Secara garis besar, film ini menceritakan 3 orang mahasiswa yang pada awalnya hanya hendak membuat film dokumenter tentang seorang pemburu gelap. Namun setelah tahu fakta yang sebenarnya, mereka pun memutuskan untuk membuat film dokumenter tentang keberadaan troll. Sebenarnya, apa yang dilakukan ketiga mahasiswa ini adalah sesuatu yang sangat ilegal karena berusaha untuk mengungkap rahasia yang selama ini ditutup-tutupi pemerintah. Itulah kenapa tindakan Hans di sepanjang film terbilang sangat aneh. Itu karena ketika anggota TSS yang lain seperti Finn melarang ketiganya untuk merekam, tetapi Hans malah memberi mereka izin, bahkan mengajak ketiganya dalam setiap ekspedisi dan tidak ragu untuk menyampaikan informasi yang bersifat rahasia. Hans sendiri merupakan seorang mantan marinir sebelum kemudian direkrut oleh TSS sebagai pemburu troll, di mana pekerjaan ini sudah dia lakukan selama bertahun-tahun dan selalu dilakukan seorang diri.
Mungkin itulah yang menjadi alasan kenapa Hans mengizinkan mereka bertiga untuk memfilmkan semuanya. Bisa jadi karena sudah lelah dengan pekerjaan tersebut, Hans berencana untuk membongkar rahasia tentang keberadaan troll supaya dirinya tidak bekerja lagi sebagai pemburu troll. Dan puncaknya, setelah membasmi troll raksasa, Hans yang sudah sangat lelah memutuskan untuk mengasingkan dirinya, dan sejak saat itu dirinya tidak pernah terlihat lagi. Oke, kita pindah ke topik lainnya, yaitu sumber masalah yang menyebabkan semua kekacauan ini. Seperti yang sudah diketahui, salah satu troll dari subkelompok Raklevanten telah dikonfirmasi mengidap rabies yang menyebabkan si troll menjadi lebih agresif hingga nekat keluar dari teritorinya. Tapi kalau kita perhatikan detail-detail kecil mendekati akhir film, terungkap juga kalau troll raksasa juga terjangkit rabies. Loh, tahu dari mana bang? Ya kalian lihat sendiri aja nih, kalau si raksasa tampak kurang sehat dan juga sesak napas. Dengan begitu semuanya pun menjadi jelas di mana troll yang paling awal terkena rabies adalah troll raksasa. Dan mulai dari situlah beberapa troll di dekat teritorinya yang ukurannya lebih kecil seperti Tusselat, Raklevanten sampai Dovreguben juga ikut terinfeksi dan berubah menjadi lebih agresif hingga keluar dari teritori mereka. Bahkan dampaknya juga sampai menginfeksi beberapa penduduk sekitar, termasuk Thomas yang juga terinfeksi lewat luka gigitan, di mana ada detail yang menunjukkan jika Thomas menolak saat diberikan segelas air. Selanjutnya adalah detail kecil yang mungkin tidak kalian sadari, keberadaan seorang seismolog yang dijumpai sewaktu mereka dikejar-kejar si raksasa merupakan sebuah detail kecil yang coba ingin disampaikan kepada kita sebagai penonton kalau di daerah itu seringkali terjadi gempa yang mana disebabkan oleh pijakan kaki si troll raksasa. Terakhir adalah nasib dari para kru film di adegan terakhir. Banyak teori yang mengatakan jika Thomas diselamatkan oleh sopir truk yang tampak melintas pada detik-detik terakhir, namun tidak lama setelah itu Thomas harus meninggal akibat infeksi rabies yang dia derita, di mana rekaman itu pun akhirnya disebarluaskan oleh sang sopir. Sementara untuk para kru yang tersisa, yaitu Johanna dan juga Malika, kemungkinan mereka berdua ditangkap, tapi setelah itu keduanya tidak pernah terlihat lagi. Di sisi lain, meskipun rekaman itu sudah tersebar, tapi agen TSS tetap berusaha untuk menghapus semua bukti di lapangan, sehingga publik akan mengira kalau rekaman itu hanyalah hasil editan CGI yang lambat laun semakin terlupakan. Sampai pada satu hari, tepat pada tanggal 25 Juni tahun 2010, rahasia yang sudah dijaga selama bertahun-tahun tidak sengaja diungkap oleh Perdana Menteri mereka sendiri, meski pada saat itu para wartawan tidak menyadari hal tersebut. Jadi begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Punya pendapat lain atau ada penjelasan yang kurang? Boleh banget ditambahin di kolom komentar ya guys ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di next episode. Bye bye bye.